Nah, ini kan juga pemerintah nih Pak, dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sedang membangun breakwater nih ataupun tanggul pemecah ombak. Tanggul itu. Menurut Bapak bermanfaat atau tidak? Ya manfaat lah, saya minta ini. Oh, Bapak yang minta. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya mau mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat upaya pemerintah kita di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam melayani masyarakatnya teman-teman. Salah satunya adalah saat ini sedang dibangun tahap kedua breakwater ataupun pemecah ombak di pesisir utara Jakarta, tepatnya di daerah Cilincing ya. Ini video yang kesekian ya. Video sebelumnya juga saya sudah bahas tentang tanggul, bukan tanggul sih, pagar beton laut ya yang viral. Dan saat ini kita akan melipir ke proyek pemerintah ya, yaitu pembangunan breakwater. Oke, ini tahap pertama sudah selesai dan kita akan wawancara warga ya. Tahap pertama ini seberapa manfaatkah mereka terhadap pembangunan breakwater ini ataupun pemecah ombak ya. Saat ini saya sedang berada di tanggul NCC di sebelah kanan ya, NCC ini, dan di sebelah kiri ini adalah kolam retensi Cilincing ya. Nanti kita akan wawancara langsung ke masyarakat nelayan, seberapa manfaatkah breakwater yang dikerjakan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Oke, kita coba merangsek masuk ke dalam ya. Kita coba tanya dari sisi ibu-ibu dulu, habis itu dari segi bapak-bapak ya. Assalamualaikum. Bu, maaf mau nanya, ini kan pemerintah saat ini sedang membangun breakwater nih, tahap pertama. Menurut Ibu bermanfaat atau tidak, Bu? Nggak tahu Marina. Nggak ngerti tuh apa. Ngerti. Yang tanggul yang depan kita ini. Oh. Ayo apa? Ya, ini aja nih kayaknya nih. Hah, cantik banget kayaknya dandanannya. Bu, gimana Bu? Maaf. Ya, Mau minta pendapat. biar nggak kena ombak. Oh gitu. Sebelum ada breakwater ini dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, ombak di sini parah banget atau? Ya, kalau lagi baratan. Oh, air. Kalau lagi baratan yang ombaknya gede. Ah. Musim hujan, penghujan.
Oh itu parah. Itu parah. Meskipun sudah ada tanggul, Kalau ini enggak, udah enggak. udah enggak, terus ditambah breakwater lagi semakin tenang air lautnya. Iya. Nah, Bu, masukannya dong untuk pemerintah dalam menyikapi air laut ini bagusnya diapakan lagi nih Bu, menurut Ibu sebagai nelayan di sini? Diapakan lagi? Ah, Bingung dah saya juga ngomongnya. Diapakan lagi ya? tapi sampai saat ini Ibu sudah merasa puas ataupun aman dari Ya, aerob aman. ya, ataupun gelombang mungkin yang lebih tepatnya Bu ya? Gelombang laut. Sudah aman Bu ya? Udah aman. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Ya, sama-sama. Oke, itu dari ibu-ibu. Coba kita akan menanyakan langsung dari nelayannya. Ya, ini benar-benar on the spot. Kita akan ke sana. Benar-benar on the spot, teman-teman. Tanpa rekayasa sama sekali. Oke, ini adalah limbah dari kerang-kerang yang ada di sekitar sini. Ah, sana ada nelayan. Kita coba menanyakan langsung ya. Wow. Limbahnya banyak banget ya. Assalamualaikum Pak. Pak, maaf mau nanya Pak, perihal ini aja breakwater ini. Saya nggak ngerti Pak, Mas. Hah? Masalah itu nggak ngerti saya. Bapak nelayan sini Pak? Nelayan tapi nggak ngerti masalah itu. Nggak, maksudnya ada nggak manfaat dari breakwater ini Pak? Maksudnya untuk gelombang airnya apakah sama aja atau berkurang gelombang air? Berkurang. Berkurang. Karena dia ketahan dulu sama yang di luar itu. Oh gitu. Ya, tuh. Di luar kan ada batu cakarnya. Dia buat pemecah ombak. Pemecah ombak. Tuh, jadi nggak ada dampak kemarin. Ini aja Pak, izin Pak. Bapak nelayan apa Pak sebelumnya, maaf? Kerang hijau campur. Oh, Ini kerang, kerang hijau ini. kerang hijau. Nah Pak, sejak kapan ada pembangunan tanggul ini Pak yang Bapak tahu Pak? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Terus yang Bapak rasakan waktu sebelum ada tanggul ini Pak, air lautnya parah Pak, ini terhempasnya. Ya lumayan lah. Lumayan Pak ya. Pak, balik sini sebentar Pak. Pak, apa namanya, masukan buat pemerintah dong Pak terhadap penanganan gelombang ini seperti apa Pak? Ada ke sini Pak, masuk kamera Pak. Ya, bagus tuh ya mah. Yang penting kan Ada ke sini Pak, ada ke sini. nelayan sini jangan digusur aja. Oh gitu. Ini gede daerah sini kan kata utara penghasilannya kan dari laut. Oh, dari laut Pak ya. Nah, untuk kira-kira menurut Bapak nih Pak, penanganan apa yang harus ditambah nih Pak untuk air lautnya lebih tenang lagi menurut Bapak? Kalau buat tenang mah susah. Yang penting ya dari pabrik-pabrik sama PT-PT limbah, pembuangan limbah. Oh gitu. Oh, jadi sejauh ini bermanfaat Pak ya penanggulan ataupun breakwater yang dibangun oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Pak ya? Iya Pak. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Seperti itu teman-teman, saya benar-benar wah, astagfirullahaladzim. Amblas. Aduh. Seperti itu teman-teman. Jadi ini sebagai informasi juga ke kalian. Jadi nelayan di sini ini melakukan inovasi teman-teman, yaitu kerang-kerang ini dibangunkan untuk batako teman-teman, ataupun paving block ya. Nanti kita akan ke sana lihat langsung pengerjaan paving block. Nah, jadi yang apa namanya
dari sini. Halo. Jadi dari sini teman-teman, menggunakan conveyor belt diangkat terus diolah salah satu tempatnya ini. Oke. Salah satunya di sini teman-teman. Nah ini dia. Assalamualaikum Pak. Misi Pak ya. Mau lihat. Oh ini Pak ya. Ini dari keran Pak ya. Dari keran. Bahannya dari kerang itu semua. Ini gimana sih Pak? Dihancur-hancurin dulu atau gimana Pak? Cara proses pembuatannya Pak? Iya harus dilebur Mas, harus dirubah dari bentuk cangkang menjadi pasir. Oh berarti Bukan benar. pasir, intinya dia pengganti pasir. Produk ini pengganti pasirnya dari cangkang. Oh jadi benar-benar dihancurkan Pak ya? Iya dileburin. Itu kan ada Mas, lihat aja situ ada beberapa hancuran. Oh ini. Itu Pak yang lain di karung. Mas tuh sama aja di situ. Oh karung. Mana karung? Itu yang kayak dibunuh itu. Oh di sini Pak. Oh ini dihancurkannya di mana? Di sini? Itu Dia- mesin pencacahnya ini. Mana Pak? Ini. Oh ini. Oh ini mesin pencacahnya. Nanti yang itu, yang ono dicuci dulu sama laut, diambil ke darat, dijemur, baru dicacah di sini. Oh. Nah, ini hasilnya. Ini Nanti variannya yang mau digiling seperti ini. Ini cangkang. variannya yang mau digiling. Oh Pak giling sih. Iya, dalam bentuk seperti ini yang hancur tuh yang lagi dijemur tuh. Oh. Ini. Terus ini fungsinya apa Pak? Kalau ini molen Mas, buat bantu alat nyetak ke sini. Adonan, lagi ngadon. Ini adonan besar, kira-kira 2 kintal, 3 kintal gitu. Oh masuk ke Kalau sini. standar cetakan manual, tapi kita molennya molen biasa, tangan, natural. Oh gitu. Kalau ini kan mesin. Ini 100% apa namanya dari kerang hijau atau ada campuran pasir? Iya, Bapak lihat aja di sini ada pasir, nggak ngegeletak tumpukan pasir. Nggak ada. Oh jadi pure 100% Pak ya? Iya, ini pakai Wow. cangkang. Cuman semen udah pasti, orang beton aja pakai semen kan? Iya iya. Campurannya semen. Iya. Semen, air cukup dan kerang hijau, bubuk kerang hijau. Oh. Nggak ada bahan pasir-pasiran. Kalau ada pasir Mas ngeliat numpuk kan? Iya iya. Hmm. Ini cetak manual namanya. Kalau ini cetak press pakai mesin. Bedanya apa Pak? Sama aja. Hasilnya kapasitas standarnya lebih bagus ini. Kalau apa manual atau otomatis? Kalau manual lebih bagus. Oh, Terus gitu. kekuatannya juga lebih bagus. Oh gitu. Kalau press ini kan buat resapan air kayak jalan desa, kayak Oh. parkiran gitu. Karena di press. Cuman gesturnya kurang begitu rapi. Kalau ini kan rapi gestur. Ini dibuat tangan nih Pak. Maksudnya manual ininya. Ini manual. Tapi memang kita harus banyak ininya. Wah berarti Kita Pak. lagi ada kendala ini kita harus perbanyak ini. Nah ini kan salah satu UMKM Pak ya. Ya. Iya. Nah kira-kira nih Pak masukan Bapak nih untuk pemerintah Pak untuk yang ini nih apa Pak kira-kira? Ya pemerintah harus lebih peduli pada UMKM yang mau berkembang, terus banyak disupport tentang progres produk-produk yang mereka kerjakan, terutama nilai manfaat ke masyarakat gitu. Gitu. Saya kan beton nih, kayak bikin keramik, kloset, paving block. Nilai manfaat ke masyarakat lebih harus ditingkatkan. Dari nilai jual, begitu kan? Ya kalau kita ngebentuk ini terus pemerintah nggak peduli, nggak nge-backup, nggak ngedamping, terus nggak ngangkat, ya buat apa mereka bentuk-bentuk begini sih kita? Oh. Ya limbah ini tetap bertumpuk terus nggak ada malfungsinya dong. Tapi ini sejauh ini sudah ada kontribusi pemerintah Pak dalam arti kalau ada proyek jalan apa segala macam dipesannya di sini Pak? Belum, karena kan terbentur dengan katalog yang ada di pemerintah. Kalau untuk kita progres ini kita belum masuk katalog mereka. Tapi harapan kita dari 20-30% kita masuk nih di katalog mereka buat para pengembang. Emang selama ini yang beli dari mana nih Pak? Kalau saya ini door to door kayak orang ngebangun misalnya gudang, kayak rumah pribadi pengen unik kan karena ada ngeliat gestur kerang. Sementara itu. Oh gitu. Nah ini kan juga pemerintah nih Pak dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sedang membangun breakwater nih ataupun tanggul pemecah ombak. Tanggul itu. Menurut Bapak bermanfaat atau tidak? Ya manfaat lah saya minta ini. Oh Bapak yang minta. Oh gitu tak? Ya, saya nelayan perlu perahu di dalam ini, makanya breakwater harus dibuat buat perlindungan kapal nelayan. Nelayan nggak punya tempat, gitu kan? Segitu banyak ke kapal nelayan, hampir 3.000 lebih Cilincing, Marunda, Kalimbaru harus dibuatkan ini. Oh, Nah terus nanti kalau ada gelombang tinggi siapa yang mau ngejagain? pasti hancur kapal nelayan Pak Iya, ya. makanya kalau ini memang kita perlukan. Saya dari
Udah 8 tahun 7 tahun ini baru terrealisasi tahun-tahun ini. Permintaan mah dari 2000 berapa itu ya kalau nggak salah, 15 apa 16 itu. Kita udah ngajuin permintaan ini. Oh gitu, lama banget Iya. Pak ya. Makanya saya ngawasin juga pembangunan itu. Tahap pertamanya di tahun berapa Pak? Tahap pertama tahun kemarin 2020? 2000 ini 2000 berapa? 2024 ya? 2025. Ah 2024 pertengahan. Oh, tahap Itu pertama awal ya? tahap pertama. Oh. Kalau NCCD ini 2018 nih, Ah, ah, tanggul ini. ah. Kalau itu kemarin 2024 pertengahan. Dan ini benar-benar terredus Pak ya, gelombang air. Harus. Kapal-kapal nanti kapal nelayan mau taruh di mana? Kan udah nggak ada lokasi buat tempat kapal nelayan. Terus mau hilang nelayan kecilnya. Terus sekarang ini mau jadi banyak perusahaan, bangunan besar-besaran. Terus dermaga-dermaga, nelayannya kemana? Benar Pak. Karena di sini bisa dikatakan 95% pendapatannya dari laut Pak ya. Nah, Benar. ini barang produknya hasil dari laut, limbahnya masyarakat sejahtera dari laut gitu kan, nilai manfaatnya juga dari pesisir. Jadi Nah. semuanya nggak ada yang kebuang. Nah, masukan Bapak nih Pak buat Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta ke depan nih Pak untuk melayani masyarakatnya perihal laut ini, bagusnya lautnya diapakan lagi nih Pak biar terbebas dari aerob ataupun gelombang tinggi. Ya sebenarnya gini, bersinergi dengan baik dengan para nelayannya, terutama dibuatkan akses-akses yang strategis gitu kan untuk nelayan tuh. Tambat labu udah nih, terus ibaratnya bongkar muatnya, terus docking-dockingnya gitu kan, sama kerja nelayan dengan istilahnya sistem adanya di pesisir kan, mereka perabotannya banyak loh. Coba pas jalan segini sumpah lihatnya. Iya. Tapi kalau pemerintah peduli, ada akses internet secara inten, mereka kerja di situ di satu titik, tempat ini bersih. Di semrawut ya begini. Coba kalau mereka ada titik yang memang sudah ditentukan, mereka peduli dibuatin gitu kan. Tapi peduli buat kepentingan mereka, kembali buat mereka bukan untuk kita kan gitu. Oke, oke. Baik, ada lagi yang disampaikan ke dinas Pak? Ini dari mana? Media mana? BNSP Pak. Ada lagi yang mau disampaikan Nggak ke ada dinas? sih, yang penting program pemerintah udah bagus, tinggal dilanjutkan lagi secara inten dengan pendekatan yang lebih inten, pengawasan, terus lebih meningkatkan lagi program-program mikro kecilnya, terutama produk lokal. Itu harus diangkat. Gitu, kasihan masyarakat yang udah mau peduli, tiba-tiba kepeduliannya itu hilang gara-gara dikesampingkan. Saya udah bersyukur loh banyak pemerintah bantu program saya. Harapan ke depan, bantu kita marketingnya. Marketing yang benar Pak. Program lebih ditingkatkan, program ke masyarakat kalangan menengah ke bawah. Ini Paping Blok loh, nyata dari kita, dari lokalnya kan gitu. Kalau cuma gini masa nggak bisa dipasang? Dari harga jangkauannya rendah. Kalau bersaing dengan pabrikasi, nilai jualnya lebih di bawah pabrikasi, gitu kan? Terus kalau pemerintah nggak seinten, nggak sekuat itu nge-push gitu kan, ya ini nggak bakalan jadi lagi bertumpuk lagi tuh tengah lautan. Iya. Dan ini lama kelamaan jadi daratan lagi Pak ya. Nah, Saya ngeliatnya kayak OTW jadi daratan kayak ini Pak. ya bakalan ke depan seperti itu mas. Kita kan ini awal, titik awal, contoh-contoh awal. Teman-teman nanti kalau banyak berbuat, tapi pemerintah marketing di luaran sana, nah menyebarluaskan informasi tentang progres ini lebih terus meluas. Nah kalau cuma didiamkan kita bekerja sendiri, siapa yang mau antisipasi ini? Limbah kerangnya Pak ya. Makanya mas jujur, kita tuh lagi berusaha mengurai limbah dengan baik, tapi pemerintah juga intent bersinergi dengan baik, bantu secara marketingan. Setiap program itu dianjurkan menggunakan produk lokal. Betul Pak. Kalau Anda dari perusahaan ini menang vendor, 20-30% pakai produk lokal. Harusnya begitu. Benar. Sumber daya manusianya, yang nggak punya kesibukan nganggur, anak-anak ini bekerja, ada hasil kan? Pak, saya mau nanya nih, andai, ini kerang laut sini Pak, limbah kerang laut ini diangkat nih, terus disimpannya di di Ancol Pak, yang di samping bumbungan lumpurnya Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, mau Pak? Namanya destinasi sebenarnya yang di Ancol itu kan. Saya udah lakukan itu mas, saya udah kasih jawaban ke mereka. Silakan kalian lakukan itu. Efektivitas dari limbah yang dibentuk dalam satu wadah terus dibuang ke mereka, itu ada keharusan. Karena mereka tuh destinasi, tempatnya wisata, nggak perlu ada air keruh, nggak perlu ada air berlumpur gitu kan.
destinasi areanya. Tapi kalau di sepanjang jalur kita harus diadakan itu sama aja. Dari kerang dibungkus dibuang lagi ke laut, buat apa tuh nggak jadi apa-apa dong. Iya, iya. Kita mau dia berubah bentuk, bukan dibuang ke laut lagi. Kalau ono mah destinasi wisata yang di ini. Berarti Bapak nggak jadi masalah ya kalau ini di kerang, limbah kerang ini dikeruk terus dibuangnya ataupun disimpannya di dekat Ancol sana, Pak? Nggak jadi masalah, Mas. Cuman dari 0 berapa persen yang mau digunakan oleh mereka gitu kan. Bener loh, itu paling 0 berapa persen. Nah kalau diuruk terus jadi bukit terus tiba-tiba jadi daratan juga, ya mereka destinasinya kurang dong. Itu kan untuk resapan lumpur-lumpur, menjernihkan kadar air, ya kan. Itu karena wilayahnya destinasi mereka. Kan saya udah lakukan itu. Kalau di kita nggak bakalan masuk. Kalau di mereka perlu ya silakan. Tapi ngambilnya kan cuma 0 berapa persen. Yo, saya tahu karena saya yang lihat di dasar airnya. Kalau mereka terus tumpuk itu sebanyak itu lah, mereka kan perlu destinasi cuman untuk serapan air supaya lebih jernih. Lumpur di lokasi yang berlumpur itu nggak ngangkat lumpurnya, diserap sama cangkang itu. Baru nanti cangkang baru tumbuh. Kerang hijaunya tumbuh di sana, ya udah makanin lumpur itu, ya bening lah airnya. Oke. Di sini suruh begitu nggak ada bisa. Oke Pak, dengan Pak siapa namanya? Pak Pak Tisno, terima kasih atas waktunya Bapak. Iya. Mari, Assalamualaikum. Seperti itu teman-teman penjelasan dari Pak Tirno ya, bahwa sudah dirasakan manfaatnya dari pembangunan ini, dan semoga saja proyek pemerintah kita ya, yaitu Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta ini benar-benar bermanfaat ya. Nah ini sifatnya dia breakwater teman-teman. Jadi ini kalian dengar sendiri ya, permintaan nelayan untuk permintaan nelayan untuk dibuatkannya breakwater ini untuk menahan ataupun meredus gelombang air yang ada di sekitar sini teman-teman. Dan ini adalah bukti nyata bahwa Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta hadir di masyarakat untuk mencarikan solusi terbaik teman-teman. Ini video yang kedua ya teman-teman. Saya mungkin nanti saya akan re-upload video yang saya sudah wawancara ya beberapa saat yang lalu. Langsung dari petugas di lapangan, jadi saya nggak usah ngejelasin lagi nih fungsinya seperti apa teman-teman, melalui video ini aja ya. Oke, itu aja mungkin yang saya bisa berikan, dan terima kasih untuk Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya sesuai dengan video ataupun gambar yang saya berikan ke kalian ya. Ini salah satu bukti nyata di mana pelayanan dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta perihal penanganan banjir menunjukkan hal positif, tren positif, di mana setiap tahunnya sudah turun tingkat banjir ya. Dan salah satunya lagi pelayanan yang mau diberikan yaitu meredus gelombang air yang ada di pesisir utara Jakarta, lebih khusus di daerah Cilincing, Jakarta Utara ini teman-teman, sehingga kapal-kapal nelayan di sekitar sini tidak hancur, dihempas dengan ataupun terhempas karena gelombang air yang parah teman-teman. Itu aja mungkin yang bisa saya berikan, dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan kalam saya Abdul Fattah Arifin dari hasil sementara proyek dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk breakwater ataupun tentrapot ataupun pemecah ombak di Cilincing, Jakarta Utara. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Ay, kami bondong kali, Kak Jong.
besar Pak ya yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Sebenarnya saat ini dinas ini sedang ngelakuin apa sih Pak di pesisir utara Jakarta ini? Baik Pak, kondisi saat ini Dinas Sumber Daya Air khususnya bidang ROP dan pesisir pantai itu ada proyek pembangunan breakwater Pak, atau dinding penahan untuk air laut ya Pak, khususnya di areal Cilincing ini Pak. Nah, secara garis besarnya ini proyek breakwater ini adalah proyek yang sudah lanjutan Pak terkait dengan yang sebelumnya Pak. Jadi ini yang sekarang berjalan ini adalah proyek breakwater tahap 2-nya Pak. Gitu. Ini materialnya material apa Pak yang digunakan ini Pak? Baik Pak, ya. Jadi mungkin dari tahapan awal ya Pak, Ya. kita sampaikan. Nah, jadi di sini tahapan dengan posisi pelaksanaan maupun juga pembangunan ya Pak, ini menggunakan material spunpel Pak untuk pemancangan dari fondasinya Pak. Nah, gitu. Nah, ini diameternya, kondisi dari spunpel ini diameter 600 Pak. Oh, 60 Pak, cm ya. 60 cm Pak. Nah, kebetulan juga nanti ada juga material pendukung, salah satunya ada tetrapod Pak, mungkin bisa dilihat juga. Oke, di belakang. Nah, di belakang itu Pak. Dan juga ada material pendukung Pak, nantinya yang juga sebagai pembantu dari satu lintasan area yang berbatasan dari darat menuju ke area laut. Apa namanya Pak? Nah, itu kita menggunakan bambu Pak. Oh, bambu. Sebagai perancah Pak. Oh. Jembatan untuk bisa mencapai ke areal posisi pekerjaan saat ini Pak. Oh, Gitu, Pak. gitu. Nah, bagian dari metode pelaksanaan untuk pembangunan breakwater ini Pak. Nah Pak, melalui drone ini saya melihat sistem pengerjaan ini ataupun spunpel yang ditanam ini kan ada depan belakang nih Pak. Kenapa tidak satu aja Pak? Oh, Seperti NCACD yang tanggul pada umumnya Pak. Kenapa? baik Pak. Jadi kita pun dalam pelaksanaannya ini kita mengikuti sesuai dengan adanya rencana Pak, gitu Pak. Oh. Jadi dari perencanaan satu, kalau di satu sisi Pak itu yang jelas kurang kuat Pak, lebih baik kan ada dua, gitu ya Pak. Oke. Nah, jadi sebagai penopang dari sisi utara, khususnya dari utara ke arah barat ke sini Pak. Jadi dibuat dua cover gitu Pak ya. Dua cover. Jadi di situ pemancangan ini sifatnya dalam satu sisi yang sebagai penahan dari area yang mungkin saat ini sudah mengikuti area yang sudah di tahap 1 Pak. Oke. Gitu Pak. Nah, ini kebetulan spunpel ini menggunakan alat yang salah satunya tadi Pak, alat bantunya dari pemancangan. Ada yang lewat juga. Nah, ini dari tongkang. Nah, tongkang selanjutnya ada kren pembantu. Nah, kren pembantu terus disiapkan dengan kondisi tadi itu. Selanjutnya persiapan tersebut terkait dengan kondisi. Nah, dibawalah material spunpel ini dari darat Pak. Kita langsir menuju laut. Nah, selanjutnya dipok di kondisi di tongkang itu. Nah, dari tongkang baru dibawa Pak menuju ke area titik perencanaan yang direncanakan dipancang Pak. Nah, spunpel ini panjangnya berapa Pak? Ini panjangnya 15 Pak. 15 Ya, kali 2. betul Pak. Jadi 30 meter ya. Ya. Nah, Turun ke dalam laut berapa meter Pak? Nah, baik Pak. Nah, ini kan jadi spunpel ini ada dua Pak. Satu bottom, dua middle Pak. Nah, ini dipancang dulu. Nah, kurang lebihnya kedalaman ini 24 meter Pak. Oh. Nah, 24 meter. Nah, ini menyesuaikan dengan sampai titik kerasnya Pak, gitu ya. Titik kerasnya. Nah, di situ posisi breksinya atau kondisinya dari posisi kedalaman yang ada setelah pemancangan ini nanti akan terkoreksi di masing-masing rencana yang dipancang Pak. Nah, pertama itu bottomnya dulu Pak. Nah, bottom. Setelah bottom disambung Pak. Nah, tuh, nah setelah itu disambung, nah terus dilas. Nah, setelah dilas di apa namanya? Di epoksi ya Pak ya. Nah, setelah di epoksi terus disinkromat. Itu gunanya untuk menghindari tadi Pak korosi Pak. Tuh. Nah.
Nah, ini cukup unik nih Pak. Saya sudah sering meliput NCSD Pak. Ya. Ini kan diameternya dia lebih kecil Pak ya, dibanding NCSD. NCSD itu kalau nggak salah 120 cm diameter kalau tidak salah ya. 1.200 ya Pak. Berapa? Maaf 1.200 Pak. 1.200 ya? Iya, Iya. 1.200 ataupun kalau di sini 120 cm Pak ya. Betul Pak. Itu kan dia hanya satu dan menggunakan city joint nih Pak. Ya. Ya, untuk meminimalisir rembesan ya. Benar ya? Iya. Nah, di sini saya melihat ini kan diameternya hanya 60 ya Pak. 60 Pak ya, 60 cm kali 2 spuntel ya. Ya. Nah, kenapa di sela-selanya itu ada space Pak, tidak ditutup seperti NCSD yang menggunakan city joint? Kenapa airnya tetap di keluar masuk kan itu? Oh baik. Itu mungkin masyarakat bisa jadi- sebentar Pak. Betul. Iya. Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhartoyo, pelaksana PT Bumi BRP. Ingin menjelaskan masalah diameter untuk pekerjaan big water beda sama proyek paket NCSD. Ya. Kalau NCSD fungsinya buat nahan tanggul daratan. Makanya pelaksananya pun pakai inner boring. Ya, kalau proyek yang saya kerjakan ini itu fungsinya buat nahan gelombang air laut yang dinamakan big water, Pak. Jadi makanya di depannya itu kita kasih hambatan untuk gelombang masuk itu supaya nggak tinggi. Makanya digelar tetrapod, batu bintang lah bahasa kayak gitu. Nah, untuk join dari sepun ke sepun, makanya kita dikasih capping bimba. Diameter dimensinya pun beda sama NCSD, lebih kecil. Karena kita yang diharapkan itu buat nahan gelombang air laut. Gitu, Pak. Oh, ya, berarti sebenarnya ini berfungsi untuk meredam kita namanya Iya, filter gelombang. ya, Ya, gitu. gelombang air meredam laut. kecepatan air yang dari laut menuju ke Ke Daratan. daratan. Daratan ya Pak. Oh, gitu. Nah, panjangnya ini berapa meter, Pak? Oh gitu, baik Pak. Untuk panjang perencanaan ini, panjang pelaksanaan Pak, ini kita kebetulan tahap 2 Pak. Jadi panjangnya 180 meter Pak. 180 meter. Betul. Nah, ini ke depannya yang di sisi dalam ini tetap dikosongkan atau akan diuruk nih, Pak? Buat Terkait nelayan. dengan sisi dalam ya Pak, terkait dengan sisi dalam. Buat parkiran nelayan. Mungkin adalah bagian dari lintasan parkiran nelayan ya Pak. Ya, Saat difungsikan. ini, masih nelayan-nelayan, khususnya nelayan di sisi pantai khususnya di area Cilincing ini masih bisa melaut Pak. Nah, ini sebenarnya proyek ini permintaan nelayan kah atau memang sudah rencana dari dinas? Dengar-dengar permintaan nelayan. Ya, salah satunya mungkin ini bagian dari pemerintah ya Pak, dan juga ada keterkaitan dari pihak masyarakat, ya khususnya nelayan juga, untuk menghindarin adanya tingkatnya air Pak, meningkatnya air laut yang menghindarin untuk tidak cepat menuju ke daratan Pak. Nah, mungkin ya seperti itu. Nah, apa namanya, ke depan nih Pak, ke depan ini langsung aja Pak, Ya. Bapak, ke depan nih Pak, nasihat dari pihak masyarakat ini untuk nah Pak Agus, dalam pengerjaan ini kan pasti tidak selalu mulus nih Pak. Baik Pak. Kendala-kendalanya dalam proyek ini apa dan mitigasinya Pak seperti apa? Baik Pak, mungkin disampaikan nih Pak terkait kendala Pak. Memang ada kalangan ya Pak, kalangan masyarakat yang protes Pak ya, khususnya di sekitar Pak, tapi tidak banyak lah intinya seperti itu ya Pak. Ya paling tidak mungkin di sini lebih banyak yang mendukung Pak, karena ini kan untuk ya keselamatan juga untuk kesejahteraan, baik juga untuk ya fungsinya buat masyarakat khususnya nelayan di pesisir ini yang sangat berguna Pak, gitu Pak. Pak Agus,
pengerjaan ini mulainya kapan dan penyelesaiannya nih Pak kapan? Baik Pak, ini pelaksanaan breakwater tahap 2 ini Pak, ini mulainya dari bulan Mei Pak. Oh, Bulan Mei, dan selesainya rencananya itu di Desember Pak. oh Desember. Ini apa namanya pemandangannya sudah sampai sini atau masih ada lagi Pak? Masih ada lagi Pak. Oh masih ada. Masih ada lagi. Nah, Emang saat ini panja yang sudah berhasil dipancang tahap 1 dan tahap 2 OTW berapa jauh Pak? ini saat ini Pak, yang di tahap 2 ini panjangnya udah 105 Pak. 105, berarti meter. kurang 75 meter lagi. Ya, kurang lebih begitu Pak. Oh gitu. Nah Pak, terakhir nih Pak, nasihat nih untuk para nelayan nih. Ini kan pemerintah kita di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta saat ini sudah ataupun sedang membangun tahap kedua breakwater nih ataupun pemecah ombak. Masukan Bapak nih Pak Agus selaku kontraktor untuk nelayan sekitar ini apa? Baik Pak, masukannya Pak, demi kelancaran dan kebersamaan masyarakat ya Pak, khususnya di pembangunan ini diharapkan ikut dijaga Pak, yang terutama ya pekerjaan breakwater ini sangat berguna khususnya buat masyarakat pesisir, dan mungkin ada sedikit ya Pak, dan antara kutipnya masyarakat jangan mengambil material besi gitu ya Pak, karena sayang gitu Pak. Oh gitu Pak ya? Gitu, terus dan ya memang sih kelihatannya tidak terlalu sekali apa ya Pak, tapi kami khususnya ya mengingatkan untuk masa ke depan ininya kan lebih baik gitu Pak, kalau misalkan ini dirawat, terus mereka juga ikut menjaga, mereka ikut juga melestarikan kondisi di lokasi khususnya buat areal-areal ya, anak maupun juga cucu depan nanti, itu akan lebih baik. Oh, gitu. Satu lagi Pak, ini jembatan bambu ini setelah proyek ini selesai, apakah akan dibongkar atau dibiarkan saja untuk tempat berlabuhnya kapal nelayan ini Pak? Baik Pak. Sementara mungkin sambil menunggu ya Pak, akan dibongkar Pak. Nantinya akan dibongkar, tapi demi kebutuhan dan keperluan juga di pelaksanaan, khususnya juga kami kan masih ada tahapan Pak terkait dengan bukan cuma pancang, kami akan melakukan pemasangan pembersihan khususnya buat capping beam yang lintasan pipanya untuk pengecoran melalui jalur perancah pasangan bambu ini Pak. Sebenarnya fungsinya itu Pak. Nah, dan juga kalau seandainya nanti sudah selesai, nanti akan dibongkar secara pelan-pelan Pak. Oke. Seperti teman-teman penjelasan singkat ya dari teman-teman proyek Pak Agus dan Pak Toyo perihal breakwater. Jadi ini berbeda Pak ya sama yang satu lagi kita belum lupa bahasnya ya, masalah viral nih Pak. Waduh. Nah ini viral di Instagram ya, ini kan ada kapal nelayan nih Pak. Ya. Dia cokok terus ngomong, wah ini nih pagar bambu berubah jadi pagar beton di pesisir Jakarta. Ini sebenarnya ada koneksivitasnya antara breakwater atau yang lagi viral nih Pak? Sepertinya sih tidak nyambung ya Pak. Nggak nyambung Pak ya? Nggak nyambung ya. Mungkin kalau yang paling viral terkait dengan bambu yang ada di area beton pagar beton. Nah kami kan kebetulan kan masih dalam koridornya dengan pancang ya Pak, bukan untuk yang sifatnya menanam atau sendiri juga akan meratakan, ini kan kita tidak Pak. Oh gitu. Jadi fungsinya pun juga bisa akan dinikmati oleh masyarakat, dan juga nelayan juga akan lebih tenang gitu Pak, juga masyarakat di sekitar. Ya teman-teman, jadi sebagai informasi juga ke kalian, saya sudah mengikuti ya beberapa tahun yang kemarin sebenarnya. Jadi
sebagai informasi di sebelah sana itu ada namanya KBN, Kawasan Berikat Nusantara, Pak ya. Ya. Itu BUMN kita, salah satunya itu adalah dia tempat loading bahan-bahan mentah, Pak ya. Batu bara, pasir laut gitu-gitulah. Dan saat ini KBN itu sedang mengekspansi kawasannya untuk diperlebar untuk loading batu bara ataupun bahan-bahan mentah alam di Indonesia ini. Seperti itu teman-teman. Memang Breakwater ini dia bersampingan memang teman-teman, benar-benar bersampingan dengan seat pel ataupun pagar beton yang viral saat ini. Tetapi ini betul-betul berbeda karena ini Breakwater ini permintaan nelayan, dan kalau yang di sebelah sana memang proyek dari KBN itu sendiri. Jadi fix, sudah clear, berbeda gitu Pak ya. Ya, betul Pak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya jalan-jalan kita melihat upaya pemerintah kita di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam melayani masyarakatnya teman-teman. Tidak hanya perihal masalah banjir yang sering diberikan oleh solusi yang diberikan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta ya, tetapi perihal meredam gelombang air laut. Jadi memang ini Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sangat care sekali ke masyarakatnya. Terima kasih untuk Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, dan kami mohon maaf teman-teman jika selama jalan-jalan di tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah menjelaskan. Kami bertiga hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf dari akhir kalam. Saya Abdul Fattah Arifin dan Pak Agus, Pak. Dan Pak dari proyek milik Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk breakwater ataupun pemecah ataupun peredam gelombang air laut menuju ke darat atas permintaan nelayan ataupun nelayan pesisir Utara Jakarta. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan, kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar.
Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati, dengan semangat yang tak terkalahkan. Mari kita jalin tangan, teruslah berjuang bersama-sama. Kita gapai cita-cita yang indah. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad, di setiap hela nafas semangat terus berkobar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan,
semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati,